negara Hindia Belanda 1 sen tahun 1838. Koin yang cukup tua, patut dikoleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan mereview koin dari negara Hindia Belanda 1 sen tahun 1838. Koin yang cukup tua, patut dikoleksi. Untuk para kolektor silahkan kalau berminat. Langsung saja, negara Hindia Belanda. Tema, mahkota, dan koronet, simbol atau emblem. Tahun edar 1833, terbitan terakhir 1840. Bahan tembaga, pinggir rata atau halus, dengan pinggiran terangkat, tidak dihiasi dua sisi. Berat 4,82 gram, diameter 26,5 mili. Nilai nominal 1 sen Hindia Belanda. Percetakan yang diketahui 1.426.060.000. Detail komposisi 99% tembaga. Langsung saja saya review. Ini tahunnya ada di sini 1838, tapi udah sedikit pudar ya. Tapi nggak apa-apa lah, tetap saya review aja. Gulden adalah salah satu rekening Hindia Belanda dari tahun 1602 di bawah United East India Company, Belanda Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau yang biasa dikenal dengan VOC. Mengikuti praktik Belanda yang pertama kali diadopsi pada abad ke-15, koin gulden tidak dicetak di Belanda antara 1558 dan 1681 dan tidak ada yang beredar di Hindia sampai 1 abad kemudian. Berbagai koin Belanda, Spanyol, dan Asia digunakan secara resmi dan umum setelah runtuhnya VOC pada abad ke-18. Penguasa atas pulau-pulau tersebut dikembalikan kepada pemerintah Belanda yang mengeluarkan gulden perak, Hindia Belanda, dan pecahan uang logam perak dan tembaga hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sebelum kontak Eropa, sejumlah bentuk pembayaran ditemukan di seluruh Nusantara sebelum kontak dengan Eropa. Massa dan kupang emas dan perak yang dicap berasal dari abad ke-9. Dengan koin-koin kemudian secara substansil diturunkan nilainya. Dengan massa perak abad ke-13 hanya berisi tembaga, sedangkan koin emas sangat ringan. Ada kemungkinan bahwa ini mencerminkan pergerakan menuju penggunaan koin bernilai lebih rendah untuk transaksi setiap hari. Kebangkitan kerajaan Majapahit dari abad ke-13 melihat masa menghilang dari penggunaan, diganti dengan picis atau uang tunai tembaga Cina pada abad ke-14 yang diproduksi dalam jumlah besar di Cina dan disimpan dalam string 100 atau 1000 koin. Dokumentasi abad ke-14 menunjukkan koin tunai digunakan secara luas yang menyebar ke pulau-pulau terdekat termasuk Sumatera, meskipun bukan Aceh Islam yang mencetak koin emas, Arabnya sendiri. Pedagang dengan Cina dilarang oleh Cina untuk sebagian besar selama 2 abad berikutnya, dan salinan yang lebih ringan dibuat oleh pedagang Cina lokal dari timah atau timah yang tersedia secara lokal daripada tembaga yang lebih diinginkan yang harus datang dari Cina. Di Kesultanan Islam Palembang, koin-koin ini akhirnya dari abad ke-17 menjadi pitis, sebuah koin berlubang dengan tulisan Arab. Abad ke-16, perdagangan Eropa dengan Hindia dimulai pada abad ke-16 dengan 8 koin asli Spanyol atau dolar Spanyol. Koin perdagangan dunia yang didominan digunakan dengan ekspedisi Portugis ke timur untuk membawa rempah-rempah berharga kembali ke Eropa. Pedagang Cina dan Asia lainnya juga menggunakan koin perak termasuk rupiah India
dan Egg Real. Peaches yang bernilai rendah memiliki nilai yang sangat berfluktuatis, tetapi bernilai sekitar 10.000 peaches timah hingga potongan 8 sekitar pergantian abad ke-17 karena kurangnya pasokan peaches tembaga asli Cina. Harganya 6 kali lipat dari koin timah saat ini. Demikian review koin Nederland Indie tahun 1838 pecahan 1 sen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen untuk perkembangan channel saya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.